Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taufik Sanjaya, saya dari kelas IS 4. Saya akan menjelaskan beberapa framework yang ada di dalam enterprise architecture. Di sini saya akan menggunakan framework TOGAF sama Zachman. Kita mulai dari TOGAF dulu. TOGAF adalah salah satu framework yang ada di enterprise architecture. TOGAF itu singkatan dari The Open Group Architecture, atau ya sebuah kerangka kerja dalam sebuah perusahaan atau dalam dunia bisnis. TOGAF juga bisa dibilang atau didefinisikan sebagai sebagai sebuah kerangka kerja yang dapat digunakan untuk mengembangkan arsitektur yang diperlukan untuk pemenuhan kebutuhan bisnis. Nah, dari TOGAF framework itu sangat sebuah bisnis atau sebuah perusahaan sangat membutuhkan framework atau enterprise arsitektur. Dan bisnis-bisnis sekarang banyak juga yang perusahaan-perusahahan besar yang menggunakan enterprise arsitektur yang menggunakan framework TOGAF. Dan sebagai sebuah metodologi enterprise architecture, TOGAF menawarkan kerangka kerja level tinggi untuk pengembangan enterprise software. Dengan adanya TOGAF dalam dunia enterprise architecture atau bisnis, itu bisa mengembangkan sebuah software dari enterprise itu sendiri. Dan TOGAF pada awalnya dikembangkan oleh The Open Group pada tahun 1995, dan hingga tahun 2016 digunakan oleh 80% global 50 companies serta 60% Fortune 500 companies. Dari tahun 95 sampai 2016, di 1995 sampai 2016, banyak sekali perusahaan-perusahaan besar seperti yang kita bilang Apple menggunakan enterprise arsitektur. Banyak juga yang menggunakan framework seperti TOGAF ini. Di dalam TOGAF memiliki beberapa pilar atau disebut dengan disciplines of enterprise architecture. Di dalam business focus, jadi dibagi dua, ada teknologi fokus sama business fokus. Business architecture adalah menjelaskan tentang informasi pada strategi bisnis, governance, organisasi, dan cara adaptasi pada proses yang sudah berjalan dalam suatu organisasi. Dan di business focus pun juga ada yang namanya information architecture. Di dalam information architecture itu ada beberapa informasi yang apa yang si perusahaan butuhkan dalam sebuah bisnis, apa yang perusahaan inginkan dalam sebuah bisnis. Dan ada lagi yang namanya application architecture, data architecture, infrastructure architecture. Di application architecture itu dengan adanya TOGAF itu seperti yang tadi dibilang tadi ya, bisa untuk mengembangkan enterprise software, atau dengan adanya TOGAF itu bisa mengembangkan suatu software untuk menjalankan sebuah bisnis atau beberapa komponen-komponen untuk menjadi lebih orang-orang bisa mengenal perusahaan tersebut dengan melalui software yang mereka bikin. Terus ada data architecture, infrastructure architecture, dan ada juga yang namanya teknologi fokus, aplikasi spesifik kayak arsitektur specialty. Terus ada juga business intelligence architecture specialty, hardware architecture specialty, system architecture specialty, platform Java, Net, OpenEdge,
arsitektur specialty, terus ada juga database arsitektur specialty. Dalam dunia teknologi, sangat perusahaan sangat membutuhkan yang namanya enterprise arsitektur yang mempunyai kerangka kerja atau framework, yang satunya ya ini TOGAF ini. Dengan adanya framework kayak TOGAF ini, contohnya bisnis bisa dalam adanya TOGAF, sistem perusahaan bisa terus berkembang, platform, database, dan itu yang paling penting database, karena beberapa data-data perusahaan atau konsumen mungkin ada di situ. That's why kenapa perusahaan sangat membutuhkan framework enterprise seperti ini. Dan beberapa software yang dapat digunakan untuk TOGAF adalah Alphabet AG, Evolution, Design, BOC Group, Orbus Software, PlanView, Software AG, terus juga dan terakhir ada Spark System. Kelebihan TOGAF adalah bersifat open source sehingga fleksibel untuk digunakan. Implementasi teknologi software yang tersusun dan terorganisir. Dengan mengimplementasikan teknologi software pada sebuah perusahaan, itu akan sangat-sangat mempermudah perusahaan tersebut dalam software, dan mampu membuat pendekatan yang sistematis dalam rangka penyatuan proses pengembangan yang dapat direplika dengan sedikit error. Dengan adanya error itu mungkin bisa tidak terlalu susah untuk diimplementasikan dalam perusahaan dengan adanya error yang ada. Terus memiliki kekayaan materi yang dapat digunakan untuk enterprise arsitektur oleh new architect dan experiences architect. Dengan framework TOGAF, dengan adanya TOGAF, terutama dalam dunia enterprise arsitektur, mereka memiliki kekayaan materi yang dapat digunakan untuk oleh new architect, experiences architect. Oke, mungkin itu untuk TOGAF. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan framework selanjutnya adalah Zahman Framework. Zahman Framework adalah suatu kerangka kerja yang dibuat untuk mendapatkan arsitektur perusahaan secara meluas. Kerangka Zahman sederhana dan bersifat logis yang dapat membantu pengelola informasi infrastruktur dari suatu perusahaan. Dengan perusahaan-perusahaan yang mengimplementasikan Zahman Frameworks dalam perusahaan mereka, mereka dapat memperluas dan mensederhanakan perusahaan-perusahaan untuk menjadi lebih berkembang dan dapat bersifat logis dan membantu mengelola informasi infrastruktur dari suatu perusahaan. Dengan perusahaan yang memakai Zahman Framework, itu akan membantu cara bagaimana untuk mengolah informasi ketika datangnya informasi data yang terstruktur dari suatu perusahaan. Ya, untuk beberapa orang bisa dibilang sederhana juga, Zahman Framework dapat membantu menyelesaikan kebutuhan IT dan bisnis. Jadi dengan adanya Zahman Framework, itu sangat-sangat membantu kebutuhan IT dalam dunia teknologi dan kebutuhan bisnis. Dua hal ini sangat diuntungkan oleh adanya Zahman Framework. Sarana ini telah menjadi pendekatan yang populer karena Zahman Framework memiliki kelebihan. Merupakan platform yang netral, merupakan perangkat perencanaan yang powerful, komprehensif, dan mudah dipahami bagi mereka yang berkecimpung dalam bidang non-teknikal. Jadi Zahman Framework itu dapat mudah dipahami bagi mereka yang
berkecimpung dalam dunia teknikal gitu, jadi gampang banget untuk digunakan, membantu dan menyelesaikan problem. Untuk perusahaan-perusahaan yang besar itu mereka pasti mendapatkan atau ada yang namanya problem, dan itu pasti ada terjadi dari semua perusahaan. Dengan Zaman Framework mampu untuk membantu dan menyelesaikan problem-problem yang ada di dalam perusahaan atau dalam bisnis perusahaan tersebut. Membantu dalam mendokumentasikan informasi perusahaan skala besar. Dengan adanya informasi yang masuk ke dalam perusahaan, Zaman Framework dapat membantu informasi atau data-data yang sangat besar dan dapat mempermudah perusahaan tersebut untuk mengolah sebuah informasi. Dengan menggunakan Zaman Frameworks, perusahaan dimudahkan dengan menjawab 6 pertanyaan. Ada what, how, where, who, when, and why. Kenapa pertanyaan ini dilihat dari 6 sudut pandang yang berbeda, seperti perspektif eksekutif, perspektif bisnis manajemen, perspektif arsitek, perspektif engineer, perspektif technician, dan perspektif perusahaan. Perspektif bisnis manajemen sebenarnya ini banyak ya, ada 1, 2, 3, yang skip aja teman, bisa dilihat kan. Zaman Framework, kolom-kolom pada Zaman Framework merepresentasikan interrogatif dan atau pertanyaan-pertanyaan yang biasanya dikaitkan dengan sebuah enterprise. Keenam kolom tersebut adalah apakah yang menjadi bisnis data. Jadi kan ada what, how, where, how, when, dan why. Itu bisa dibilang kayak what tuh apakah yang menjadi apakah yang menjadi the bisnis data, bisnis informasi atau objek. How, bagaimana bisnis berjalan, misalkan bagaimana proses dari sebuah bisnis atau bisnis proses. Jadi bagaimana sebuah bisnis yang ada dalam perusahaan itu bisa berjalan. Terus where, dimanakah bisnis beroperasi. Semua bisnis yang ada tuh mereka pasti mempunyai tempat untuk mereka melakukan bisnis atau untuk memproduksi sebuah produk atau hasil karya mereka. Dan siapakah orang-orang yang menjalankan bisnis dalam perusahaan itu pasti ada. Nggak mungkin kalau nggak ada orang-orang yang menjalankan bisnis. Dan apakah unit-unit bisnisnya atau bagaimanakah hierarkinya. Terus when, bila mana atau kapan proses bisnis dilakukan. Misalkan bagaimana dengan bisnis schedule dan workflow. Kapan bisnis yang digunakan oleh perusahaan tersebut berjalan, dilakukan, kapan gitu. Dan why, mengapa proses-proses orang-orang atau lokasi-lokasi dipandang penting terhadap bisnis. Misalkan apakah yang menjadi bisnis drivers atau bisnis objektif. Orang-orang atau lokasi dipandang penting terhadap bisnis. Itu dengan adanya lokasi-lokasi penting terhadap bisnis, itu sangat diperlukan oleh perusahaan-perusahaan gitu. Siap baris mempresentasikan view organisasi dan perspektif untuk berbagai audiences yang berbeda-beda. Baris-baris tersebut dialokasikan pada audiences sebagai berikut. Eksekutif perspektif, memahami yang tadi ini ya. Perspektif eksekutif. Apa sih perspektif eksekutif atau perspektif bisnis manajemen? Eksekutif perspektif adalah memahami sebuah scope dan dapat menyediakan view kontekstual dari enterprise. Memahami sebuah bisnis scope untuk menyediakan view kontekstual dari enterprise, jadi untuk memahami bagaimana skala bisnis tertentu. Bisnis manajemen perspektif memahami bisnis model dan dapat menyediakan view
konseptual dari enterprise. Bisnis manajemen perspektif itu mereka harus memahami bagaimana bisnis dari perusahaan tersebut dan model bisnis perusahaan tersebut, dan ini sangat penting untuk sebuah perusahaan. Arsitek perspektif mendevelop model sistem dan dapat membangun logical view dari enterprise. Jadi mereka membuat suatu sistem yang mereka membangun sebuah model sistem yang dapat membangun logical view dari enterprise. Dan di sini ada engineer perspektif menghasilkan model teknologi yang dapat menyediakan physical view dari enterprise. Menghasilkan model teknologi yang sekarang tuh banyak banget ya, kayak software dari web apa segala macam, dan engineer perspektif juga bisa untuk menjadi sebuah hardware atau perangkat keras yang dibuat oleh perusahaan. Dan ada technician perspektif memahami representasi detail dari spesifik item tersebut meskipun hal tersebut merupakan out of context view dari enterprise. Memahami representasi detail atau technician perspektif ini mereka memahami detail dari sebuah spesifik item bisnis. Mereka harus memahami bagaimana itu dilakukan. Dan ada yang terakhir namanya enterprise perspektif, menjadikan functioning enterprise dari perspektif user, contohnya developer, partner atau customer. Enterprise perspektif itu mereka menyediakan view atau perspektif dari user, kayak customer, partner, terus ada juga employee. Sekian, saya Taufik Sanjaya, terima kasih.